Wandira gelisah di ruangan biliknya. Wajah Cakradara yang tampan berenang-renang di atas permukaan pikirannya. Ayu Wandira kesal, tapi sesungguhnya jauh di lubuk hatinya, dia merasa senang dapat merawat Cakradara. Pada saat Ayu Wandira terbaring sambil merenung, terdengar derit pintu dibuka perlahan. Ayu, rupanya kau belum tidur. Oh, Ibu juga belum tidur. Udara panas sekali. Iya, Bu. Udara panas sekali. Ayu, aku lihat wajahmu tidak begitu cerah. Ada apa? Tidak ada apa-apa, Bu. Aku biasa-biasa saja. Aku sudah mengantuk sekali. Tapi aku tidak bisa tidur. Udara memang panas sekali. Tidak biasanya nyamuk banyak seperti ini. Kau mempunyai persoalan yang mengganggu pikiranmu? Tidak. Persoalan apa, Bu? Anakku, ibumu ini sudah tua. Sudah banyak pengalaman. Aku tahu apakah anakku berkata jujur ataukah tidak. Maksud Ibu? Kalau kau mempunyai persoalan, lebih baik kau mengutarakannya di depan ibu. Aku pasti akan membantumu untuk memecahkannya. Aku tidak mempunyai persoalan apa-apa, Bu. Persoalan apa? Aku sudah cukup merasa bahagia sekarang. Kau bertemu dengan seseorang, anakku? Tidak, Bu. Sudahlah, Ayu mau tidur. Ya, mungkin kau bertemu dengan seseorang. Barangkali orang itu sudah kau kenal. Apakah dia seorang laki-laki? Ibu ini bicara apa? Ayu tidak mengerti. Benar, kau telah bertemu dengan seorang laki-laki. Siapa dia, anakku? Katakanlah, aku tidak akan marah. Kau sudah menjadi gadis dewasa sekarang. Kau sudah pantas berkenalan dengan seorang laki-laki. Dan kalau memang laki-laki itu cukup baik sifatnya, apa salahnya aku merestui hubungan kalian? Sudahlah, Bu. Ayu tidak mau bicara soal itu. Ayu mau tidur. Baiklah, anakku. Mungkin kau merasa keberatan untuk mengutarakannya di depan ibumu. Mungkin kau merasa malu atau canggung. Baiklah. Tapi sewaktu-waktu, kalau kau ingin minta bantuan ibu, katakanlah. Berterus teranglah. Ibu pasti akan membantumu. Nah, selamat malam, Ayu. Tidurlah. Oh, Ibu. Rupanya dia mencurigaiku. Apakah Ibu sudah tahu bahwa aku pergi menemui Tuan Cakradara dan Kuda Merta? Oh, kalau sampai Ibu tahu, celaka. Ibu pasti akan marah sekali. Ibu pasti tidak akan setuju aku melindungi dua orang pelarian. Mudah-mudahan Ibu ingin pergi mengunjungi orang sakit. Silakan, Ayu tidak akan pergi jauh-jauh kok. Tuan Cakradara, lihatlah, saya membawa sedikit makanan. Tuan membutuhkan makanan yang baik agar kekuatan Tuan segera pulih kembali. Terima kasih, Ayu. Kau sangat baik padaku. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalas budi baikmu ini. Tuan tidak perlu membalas apa-apa. Saya senang melakukannya. Ayo, makanlah Tuan. Biarlah saya menyuapi Tuan. Jangan, Ayu. Aku bisa makan sendiri. Tuan, jangan banyak bergerak dulu. Sebaiknya Tuan berbaring saja. Biarlah saya yang akan menyuapi Tuan. Aku bukan seorang bayi. Aku bisa makan sendiri. Maaf, Tuan. Seseorang jika sedang sakit, kadang-kala membutuhkan dilayani seperti bayi. Itulah yang sering dilakukan ibuku. Ayolah, Tuan. Jangan malu-malu. Biarlah saya yang menyuapi Tuan. Tuan berbaring saja di situ. Kalau begitu, baiklah. Terima kasih, Ayu. Nah, makanlah. Ayu Wandira segera menyuapi Cakradara yang terbaring lemah
bersandar pada dinding goa. Sekali waktu mereka bertatapan pandang, dan Ayuandira merasakan dadanya menjadi gemuruh. Buru-buru gadis itu menundukkan wajahnya. Di mana Tuan Kuda Merta? Dia pergi mencari kayu bakar ke tengah-tengah hutan sana. Mungkin sebentar lagi dia akan kembali. Sudah 3 kali saya mengganti obat bore. Saya yakin luka di punggung Tuan Cakradara akan segera sembuh. Mudah-mudahan saja begitu. Kalau Tuan sudah sembuh nanti, apa rencana Tuan? Entahlah, Ayu. Kami sekarang ini menjadi 2 orang pelarian. Apa yang bisa dikerjakan oleh 2 orang pelarian selain bersembunyi? Barangkali kami harus tetap bersembunyi untuk sementara waktu lamanya, sampai keadaan berubah menjadi aman. Apakah Tuan ingin kembali ke kota Raja Majapahit? Mungkin suatu saat nanti kami akan ke kota Raja Majapahit. Tapi nanti, tidak sekarang. Tuan pasti lebih senang tinggal di kota Raja Majapahit. Suasana kota pasti lain. Tidak seperti di desa Pasuruan satu ini. Sepi dan lengang. Seperti tidak pernah dijamah kemajuan. Kota Raja Majapahit pastilah jauh lebih menyenangkan. Di sana pasti banyak orang-orang berpakaian bagus, rumah-rumah yang indah, dan ya tentu saja di sana banyak gadis-gadis cantik. Kau juga cantik, Ayu. Kau mempunyai kecantikan yang alami. Kau cantik bagaikan alam yang digelar dengan indahnya. Kecantikanmu seperti puncak-puncak gunung. Seperti buih di tengah samudera. Kecantikan alam yang susah dicarikan bandingannya, Ayu. Di kota Raja Majapahit, aku tidak pernah bertemu dengan seorang gadis yang memiliki kecantikan alam seperti Ayuandira. Tuan bisa saja. Tuan pasti sedang menggoda saya. Apalah artinya seorang gadis desa seperti saya ini? Aku bersungguh-sungguh, Ayu. Aku tidak bermaksud menggodamu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kau mempunyai kecantikan yang alami. Rambutmu tergerai indah seperti hutan perawan. Senyummu seperti bunga-bunga melur yang sedang berkembang. Dan kau berjalan bagaikan seekor kijang di tengah rimba raya. Gerakanmu lincah penuh semangat kehidupan. Sudahlah Tuan Cakradara. Ayolah, ini tinggal beberapa suap lagi. Tuan makan cukup banyak. Aku ingin segera sembuh. Aku tidak ingin berbaring seperti ini dalam keadaan luka dan tidak berdaya. Oh, itu Tuan Kuda Merta sudah datang. Kakang Cakradara, aku bertemu dengan seorang laki-laki di sana. Tidak jauh dari tempat ini. Apakah dia mengikutimu sampai kemari? Aku tidak tahu pasti, Kakang. Aku segera bersembunyi dan diam-diam lari kemari. Mungkin saja orang itu tahu tempat persembunyian kita ini. Setidak-tidaknya, dia telah mencurigai kehadiran kita, Kakang. Seorang laki-laki? Iya. Seperti apa dia? Apakah dia sudah cukup tua? Dia sudah cukup tua. Dia berpakaian hitam, seperti seorang petani. Rambutnya sudah agak memutih. Nampaknya, dia penasaran karena aku dapat melarikan diri. Mudah-mudahan saja dia tidak menemukan tempat persembunyian kita ini. Bapak Rake Pamintihan. Tentu dia Bapak Rake Pamintihan. Ada apa, Bapak Rake? Saya bertemu dengan seorang laki-laki di tengah hutan pantai sana, Nyai. Dan sepertinya laki-laki itu mencurigakan sekali. Tapi sayang, saya gagal mengikutinya. Dia berlari kencang dan bersembunyi di balik dinding-dinding karang.